Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah masjid Syuhada rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada kesempatan subuh kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam setiap ibadah kita, kemudian berharap diampuni dosa-dosa kita dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seperti biasa di Rabu subuh beberapa pertanyaan yang disampaikan ke tim fatwa majelis tarjih dijawab akan kita bacakan, yaitu satu buah pertanyaan, yaitu hukum menggunakan suara azan atau ayat-ayat Al-Quran untuk ringtone handphone. Ini pertanyaan dari warga Muhammadiyah, disidangkan Jumat 27 Syawal 1430 Hijriah 16 Oktober 2019. Adapun pertanyaannya, bagaimana ringtone di HP yang memakai suara azan atau ayat-ayat Al-Quran, apa hukumnya? Jawaban dari majelis tarjih yaitu, terima kasih atas pertanyaan yang saudara sampaikan. Berikut ini jawaban dari kami. Menggunakan suara azan atau lantunan ayat-ayat Al-Quran sebagai ringtone nada dering pada handphone HP termasuk dalam perkara muamalah duniawiyah yang hukumnya asalnya adalah diperbolehkan. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sepanjang belum ditemukan dalil yang menunjukkan ketidakbolehan hal tersebut. Menggunakan lantunan ayat Al-Quran atau suara azan, menggunakan lantunan ayat atau suara azan sebagai ringtone HP adalah perbuatan yang tidak dilarang dan sekaligus tidak diperintahkan secara tegas oleh agama Islam. Perbuatan itu dinilai baik dan bermanfaat jika diniatkan untuk menampakkan syiar Islam, mengagungkan dan mengingatkan asma Allah, dan menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri ulul albab adalah orang yang menyebut dan mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Tentang ulul albab, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim
yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Quran surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 191. Allah bahkan mengaitkan orang yang jarang sekali mengingatnya dalam kesehariannya sebagai orang yang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Sesungguhnya orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran surah An-Nisa ayat 142. Tentang mengagungkan syiar Islam, Allah memujinya dengan mengatakan bahwa hal itu termasuk dari ketakwaan seseorang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hatinya. Quran surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 32. Dengan niat-niat baik seperti di atas, menggunakan lantunan ayat Al-Quran dan suara azan sebagai ringtone HP menjadi boleh mubah, bahkan dianjurkan mustahab, karena hal itu bisa menjadi salah satu wasilah bagi kita untuk lebih menambah ketebalan iman kita. Dalam Al-Quran Allah memuji orang yang apabila mendengar ayat Al-Quran hatinya bergetar, imannya bertambah, dan sikap tawakal mereka semakin kental. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibaca kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat yang kedua. Namun kebolehan menggunakan lantunan ayat Al-Quran dan suara azan sebagai ringtone HP itu harus mengindahkan beberapa etika dan aturan yang dibuat dalam Islam. Di antaranya adalah menjaga agar HP itu tidak berdering di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Dengan tidak dibawa ke kamar mandi, dimatikan atau di format silent. Hal itu karena ayat Al-Quran hanya pantas dan boleh dibaca, didengarkan di tempat-tempat yang bersih. Kita bisa mengambil dari apa yang dilakukan Nabi SAW sebagai termuat dalam hadis diriwayatkan dari Anas. Ia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila masuk kamar kecil, ia melepaskan cincinnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi SAW menanggalkan cincinnya ketika masuk ke kamar mandi adalah karena pada cincin tersebut beliau mengukir lafal Allah. Keterangan ini didapatkan dari hadis lain diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan dari
Ibnu Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW pernah membuat cincin dari perak. Pada mulanya cincin itu ada di tangannya, kemudian berpindah ke Abu Bakar, kemudian berpindah ke Umar, kemudian berpindah ke Utsman, kemudian cincin terjatuh ke sumur Aris. Ukiran cincin itu adalah tulisan Muhammad Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Hal lain yang harus diperhatikan adalah hendaknya menggunakan suara azan sebagai ringtone, tidak mengecoh waktu sholat yang sebenarnya, sehingga orang yang mendengarkan ringtone tersebut menyangka azan tersebut adalah azan pada waktu sholat. Contoh yang paling mungkin terjadi adalah ketika di bulan Ramadan pada sore hari menjelang maghrib, suara azan adalah suara yang ditunggu-tunggu sebagai tanda berbuka puasa. Telinga kita biasanya sensitif dengan suara azan. Oleh karena itu, penggunaan ringtone azan harus benar-benar diperhatikan supaya tidak menipu orang-orang yang sedang menunggu waktu berbuka. Wallahu alam bissawab. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi kami yang menyampaikan dan kepada para jamaah sekalian. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.